Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk tema sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja, oke? Kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, aku melihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang takut ditolak atau takut ditinggalkan, takut apa ya? Takut dibuang seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di sini dia lihat ada pergerakan dari kamu atau ada keinginan dari kamu untuk meninggalkannya, sebelum kamu mengatakan kalian berpisah, dia duluan yang akan ninggalin kamu. Nah, karakter orangnya seperti itu. Dia orang yang takut ditinggalkan atau takut dibuang gitu ya. Dan mungkin terakhir kali ya begitu, dia tiba-tiba ninggalin kamu begitu saja karena mungkin sudah ada pergerakan dari kamu yang menginginkan dia untuk berpisah dengan kamu. Kemudian aku melihat di sini ada sesuatu yang telah terbongkar atau ada sesuatu yang sudah ketahuan di sini dan itu semua ternyata menghancurkan dia saat ini ya, gimana enggak, mungkin dulu dia pernah melukai kamu, menyakiti kamu, mengkhianati kamu, selingkuhin kamu atau apa gitu ya. Intinya ada sesuatu rahasia yang selama ini dia tutup-tutupi sama kamu, terus ketahuan deh gitu ya. Akhirnya kamu memilih untuk berpisah dengan dia dan mungkin kamu juga sudah sekarang tidak mau lagi berurusan dengan dia, sudah tidak mau lagi berkomunikasi dengan dia seperti itu ya. Sehingga apa yang dia dapatkan sekarang, dia merasa hancur hidupnya, dia merasa patah hati ya, dia merasa menyesal, dia merasa kecewa dengan dirinya sendiri seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini apa yang telah dia sembunyikan selama ini dari kamu dan itu semua ketahuan ya, dia ngerasa hidup dia hancur. Dia tahu semua ini terjadi gara-gara salah dia ya. Dia tahu bahwa selama ini dialah yang berbuat salah, tapi ternyata selama ini juga setiap kali dia berbuat salah selalu dilimpahkannya ke kamu, selalu menuduh kamulah yang salah, selalu memutarbalikkan fakta ya. Jadi dia tahu sebenarnya yang salah itu dia, tapi dia selalu membalikkannya ke kamu. Oke, aku melihat bahkan masih sampai saat ini dia masih sering kecarian kamu ya, bahkan masih sering stalkingin di media sosialmu atau ya cari-cari kabar ke teman-teman kamu atau sahabat, saudara atau siapa gitu. Pokoknya di sini dia masih sering kecarian kamu, cari-cari tahu keadaan kamu, kabar kamu seperti apa sampai saat ini. I will wait for a sign from you ya. Jadi kalau aku lihat di sini kayak dia sedang menunggu kabar atau menunggu tanda-tanda, menunggu perubahan sikapmu ya, bahwa kamu masih mau gitu welcome sama dia lagi gitu. I remember every detail of that day. Oke, kalau aku lihat di sini dia sangat selalu mengingat apa yang telah terjadi di antara kalian selama ini. Jadi sebenarnya ya dia tahu, dia sadar ya, dan bahkan sampai sekarang masih mengingat. Mungkin sekarang dia menunjukkan sikap yang pura-pura tidak tahu, pura-pura acuh ya, pura-pura nggak peduli, ya dingin, cuek seperti itu. Padahal kenyataannya ya dia ingat semua apa yang telah dia lakukan sama kamu. Oke, nampaknya dia ini ingin kembali menawarkan suatu komitmen dengan kamu. Aku lihat di sini dia akan datang lagi.
Dia akan menawarkan sesuatu, ya mungkin itu komitmen atau suatu proposal, suatu lamaran terhadap kamu, ya entah melamar kamu menjadi pasangan, menjadi pacar, mungkin melamar untuk menikah atau apa gitu ya. Pokoknya ini ada hubungannya dengan komitmen, dengan satu hubungan, dengan proposal gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia bakalan masih cari cara untuk gimana caranya ngedapetin kamu. Hubungan yang karmik, ya hubungan karmik berarti hubungan yang ada third party-nya, hubungan yang menghadirkan pihak ketiga, entah ini pasangan ya, pasangan lain, atau bisa jadi siapa, teman, keluarga, pekerjaan, tapi ini lebih banyak ke, aku lihat ke pasangan ya, pasangan lain, dia punya pasangan lain, jadi ada pihak ketiga. Dan hubungan ini aku lihat memang memberikan banyak sekali pembelajaran bagi kamu dan dia ya tentang bisa memahami karakter seseorang, ya bisa memahami tentang gimana sih suatu hubungan itu bisa berjalan dengan baik atau tidaknya. Nah, intinya banyak ya. Aku lihat di sini kalian banyak mendapatkan pembelajaran dari hubunganmu bersama dia selama ini. Terus itu juga mungkin hubungan ini kenapa bisa ada pihak ketiga, kenapa ada bisa hubungannya on off, putus nyambung, bahkan sampai sekarang ada perpisahan karena aku lihat ada pengaruh dari keuangan atau memang pihak ketiga, atau mungkin ada pasangan sah yang mungkin sedang hamil, atau ya ada pasangan sah yang mungkin sudah punya anak, atau ya punya pasangan sah aja gitu ya. Jadi ada pengaruh dari keuangan. Mungkin secara keuangan dia belum stabil, sehingga dia mau cari yang lain. Mungkin selama ini dari kamu dia nggak mendapatkan cukup materi atau uang atau apalah gitu yang berhubungan dengan materi. Sehingga dia cari yang lain yang lebih kaya dari kamu, lebih bisa memberikan banyak hal secara materi dari kamu kayak gitu. Sehingga ya nyari pihak ketiga gitu ya. Terus itu juga kalau misalkan di sini ada pasangan sah, ya mungkin kamulah pihak ketiganya, ya bisa jadi. Dan dia memang punya pasangan sah, makanya hubungan kalian on off, putus nyambung, dan ya sekarang berpisah. Oke, kalau aku lihat di sini, dia merasa saat bersama kamu adalah kebahagiaannya. Dia merasa bahagia secara keseluruhan, ya. Ya, mungkin karena kamu memang men-treat dia dengan baik, men-treat dia dengan sangat penuh kasih sayang, sehingga ketika dia bersama kamu, dia ngerasa bahagia, dia merasa senang. Terus juga ketika dia bersama kamu itu, dia selalu senyum gitu loh. Kayak kamu itu mampu membuat senyuman di wajahnya gitu ya. Dia selalu berasa bisa tersenyum saat bersama dengan kamu. Oke, cuman keadaannya sekarang nampaknya kamu memang sudah kelihatan marah banget sama dia. Kamu seperti sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia, seperti itu. Intinya di sini kamu kayak menolak lihat gambarnya ini ya. Kamu seperti menolak dia kayak gitu ya. Jadi karena dia ngerasa kamu itu saat ini ada marah sama dia. Kenapa? Karena itu dia menghadirkan cinta terlarang, atau dia menghadirkan third party. Dia menghadirkan cinta yang ada pihak lainnya lah gitulah ya, intinya di sini ada cinta terlarang gitu. Jadi makanya di sini dia ngerasa kamu tuh ya kecewa banget, marah banget sama dia gitu. Oke, kemudian aku lihat di sini nampaknya memang masih ada keinginan dari dia untuk mengungkapkan atau mengakui apa yang telah dia lakukan selama ini di belakang kamu, apa yang selama ini dia rahasiakan, atau apa selama ini masalah yang tidak terselesaikan di antara kalian, kesalahpahaman atau apapun itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini masih akan ada keinginan dari dia untuk mengungkapkan atau mengaku ke kamu bahwa dia begini, dia begitu, dia begini begitu itu kenapa kayak gitu ya. Jadi ada kayak mau ada pengakuan gitu ke kamu, ngasih tahu kamu.
Karena ternyata sekarang dia ngerasa kamu tuh seperti asing gitu bagi dia, atau dia merasa kamu tuh sekarang udah apa ya, kayak nganggep dia orang asing kayak gitu ya. Sehingga aku lihat di sini dia kayak nggak tahan gitu ya, kamu asingkan seperti ini, kamu abaikan seperti ini. Sedangkan di sini dia secara batin, secara telepati itu masih selalu ingin tahu tentang kamu, bahkan mungkin masih terkoneksi. Terus ada masalah tentang lagu, bukan masalah sih, mungkin ini ada hubungannya dengan lagu antara kamu dengan dia. Mungkin kamu suka lagu, kamu suka mendengarkan musik, atau kamu memang suka menyanyi, atau kamu memang penyanyi ya. Jadi apa lagu-lagu yang sering kamu dengarkan atau sering kamu nyanyikan itu kayak apa ya, dia tuh kayak sering mantengin gitu, dan mungkin dari lagu-lagu itulah dia bisa tahu tentang keadaan kamu atau perasaan kamu gitu ya. Jadi mungkin ada suatu lagu yang selalu mengingatkan dia sama kamu gitu, atau apa ya, dari lagu-lagu itulah dia bisa mengetahui perasaan kamu. Nah, seperti itu. Intinya ada hubungannya, ada apa itu namanya, terhubungnya antara kamu dengan dia itu karena lagu gitu ya. Terus juga aku lihat ada mimpi, ada dream di sini ya. Berarti mungkin dia memang sering memimpikan kamu setiap malam ya, setiap dia tidur ya. Atau memang mimpi ini adalah keinginan dari dia untuk memiliki kamu, untuk bersama dengan kamu kembali gitu. Oke, kita lihat ya cerita selengkapnya. Oke, nampaknya dia ini punya trauma dari masa lalunya ya. Entah itu tentang apa, bisa jadi juga mungkin kegagalan dalam rumah tangga, atau mungkin dia anak yang broken home bisa jadi, atau mungkin ya dia pernah gagal dalam hubungan ya. Aku lihat di sini. Atau bisa jadi juga memang ada masalah tentang inner child dia yang mungkin sampai sebesar ini juga dia belum sembuh gitu ya. Terus juga banyak sekali mimpi-mimpi yang dia harap-harapkan selama ini tuh kayak hancur ya, entah itu tentang cita-cita, karir ya, atau kekuasaan atau apapun, intinya tentang mimpi dia itu kayak banyak yang tidak terrealisasi. Aku lihat memang orangnya sangat obsesi sekali. Kalau dia itu punya keinginan tuh sangat terobsesi banget, itu harus dapat kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu mimpi yang tidak dia bisa gapai, itu kayak gitu. Ya kayak dia ngerasa kayak hancur gitu. Ya, orang yang suka mencari perhatian kalau aku lihat di sini. Ya, jadi kemungkinan dia ini mungkin orang yang selama ini tuh kurang diperhatikan oleh banyak orang sehingga dia nyari perhatian gitu, suka mencari perhatian. Orang yang tidak dewasa, gampang dirayu atau suka merayu ya. Aku lihat ada yang aktif secara seksual ya, atau mungkin memang dia dalam masa-masa produktif, usia-usia produktif. Aktif secara seksual, kalian paham maksudnya apa ya. Terus juga orangnya cemburuan, orangnya iri hati
ya, dan dia selalu mendenial perasaan dia selama ini, atau memang orangnya suka mendenial perasaan. Orang yang apa ya, secara emosional tuh rentan gitu loh, orang yang sensitifan ya, orang yang sensitifan gitu, gak mudah tersinggung orangnya. Ya, kalau aku lihat memang orangnya juga kan pendiam ya, orangnya pendiam, terus itu juga ternyata orangnya ini, dia tuh orang yang gampang ragu gitu loh, ya, dia tuh orang yang tidak yakinan gitu. Terus juga mungkin juga orangnya canggungan, terus itu dia orang yang kalau misalkan orang lain menunjukkan kebaikan yang memang dia butuhkan, ya, maka dia baru akan melakukan effort, dan itu pun nggak langsung brek gitu ya, dia akan bertahap juga gitu. Jadi orang yang nggak duluan mau memberikan suatu effort atau kebaikan gitu, dia nunggu orang lain dulu yang memberikan kebaikan ke dia, dan itu yang memang dia butuhkan sebelum dia melakukan sesuatu ke kamu, jadi gitu. Terus itu juga orang yang nggak dewasa secara emosional, gampang emosian, orang yang masih merasa tidak aman terhadap dirinya atau hidupnya, orang yang suka bingung ya. Terus juga aku melihat di sini selama kamu menjalani hubungan dengan dia benar-benar ngerasa sedih banget ya, frustasi. Aku lihat di sini kamu menjalani hubungan dengan dia karena banyak hal-hal yang tertunda gitu ya, termasuk ya propose, lamaran, dan sekarang ketika sudah berpisah, akhirnya dia yang menyadari kalau ternyata sekarang berpisah dengan kamu itu merasa sedih ya, karena ada suatu lamaran atau komitmen yang tertunda. Dia saat ini ngerasa frustasi dan putus cinta banget gitu dari kamu. Dan kalau aku lihat saat ini memang dia lagi mengejar keberlimpahan secara materi ya, dan aku lihat dia ngerasa kesepian tanpa kamu, tapi ya mau nggak mau dia harus bisa mandiri, meluangkan waktu untuk diri sendiri, fokus dengan karirnya, keuangannya ya. Terus itu aku lihat kayak sedang mengurangi kehidupan bersosialisasi ya, atau bersosial. Jadi mungkin dia kayak lebih apa ya, kalau abis pulang kerja tuh langsung pulang ke rumah gitu ya, nggak nongkrong gitu. Dia pengen merasakan juga kebebasan ya, aku lihat di sini. Dia juga ingin menikmati waktu luang dia, kebebasan dia. Terus juga ada mungkin sebagian dari mereka nih ya, dari dia ini ada yang mungkin kayak berhenti bekerja karena di sini ada kayak pemutusan hubungan kerja gitu ya. Atau mungkin ya dia dengan kliennya apa, pemutusan kontrak atau gimana gitu ya, ada pemutusan hubungan kerja aku di sini lihat ya. Terus juga memang dia sempat ternyata berselingkuh dari kamu. Terus itu juga mungkin suka bergosip tentang kamu, atau orangnya mungkin suka bergosip. Terus juga mungkin ada suatu perayaan yang harusnya kalian lakukan berdua gitu, entah merayakan hari ulang tahun, hari jadi, itu nampaknya dibatalkan, atau ingin bertemu secara fisik yang mungkin LDR ya, itu mungkin dibatalkan ya, dan itu membuatmu kecewa aku lihat di sini ya. Dan apa ya, kalau aku lihat hubungan kalian ini dijalani secara singkat dan cepat berlalu ya, bisa jadi hubungan juga on off. Kalau misalkan hubungan ini sudah dijalani bertahun-tahun tapi mungkin hubungannya on off bisa jadi. Atau ya memang walaupun udah kenal lama tapi ketika kalian mulai apa ya, tahu satu sama lain saling suka gitu, tapi langsung udah hilang aja gitu, udah ngeghosting lagi gitu. Atau misalkan bisa jadi orangnya tuh kalau misalkan lagi intim paling cuma beberapa hari abis itu ngeghosting. Nah kayak gitu ya, jadi hubungan yang singkat dan cepat berlalu. Atau mungkin sudah jadian, kalian udah jadi pasangan, tahu-tahu putus. Nah bisa jadi gitu ya, hubungan yang singkat dan cepat berlalu. Hubungannya sebenarnya indah di awal ya, tapi nampaknya berakhir dengan sangat cepat ya. Hubungannya indah sebenarnya dari di awal-awal juga indah gitu, tapi tahu-tahu berakhir aja. Jadi itu singkat dan cepat hubungannya.
Terus juga aku melihat ketika kalian sudah berpisah, di sini baru dia menyadari bahwa selama ini dia sadar dia tidak pernah ada untukmu. Ya, dia selalu meninggalkan kamu dengan alasan-alasan yang gak masuk akal gitu, atau yang mungkin alasan-alasan ya sebuah alasan kayak gitulah ya. Ya, terus itu juga aku melihat di sini Three of Cups. Hubungan yang mungkin banyak penundaannya, bahkan mungkin ada yang sampai merencanakan lamaran pernikahan ya, atau ingin menikah gitu ditunda ya, aku lihat di sini, atau ya memang akhirnya nggak jadi sampai sekarang kayak gitu. Terus itu juga aku lihat Three of Cups ini menandakan memang ada seseorang yang memang mencoba menyabotase hubungan kalian. Ini pihak ketiga ya. Nah, pihak ketiga inilah yang mungkin sering menghasut dia atau menyebarkan rumor atau gosip ya, untuk memang merusak hubungan kalian berdua gitu. Ya, orang ini, pihak ketiga ini, seseorang yang bersikap sopan banget, ya baik banget, kelihatannya baik dari luar ya. Tapi sebenarnya dia diam-diam mencoba merayu si pasanganmu ini, ya. Karena mungkin memang dia juga suka sama pasanganmu ini ya. Apa nih aku sebutnya, pasangan atau mantan ya, terserah deh kalian mau nyebutnya apa, tapi ada pihak ketiga dari sisi dia yang memang merayu pasanganmu ini atau mantanmu ini, atau dari memang temanmu ya yang merayu si dia, bisa jadi, atau teman kerja dia, teman circle dia yang memang merayu dia untuk memisahkan antara kamu dengan dia. Oke, kalau aku lihat di sini memang dia memiliki kegairahan terhadap kamu ya, atau dia ya bergairah sama kamu. Dia ngerasa sama kamu itu cocok gitu. Dia merasa bersama dengan kamu itu dia ngerasa bahagia ya. Dia ngerasa kamu itu adalah pasangan yang membahagiakan dia, calon belahan jiwa dia, atau dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang dia hormati ya, dia sayangi gitu ya. Bahkan aku lihat memang ada keinginan untuk memiliki hubungan kayak pertunangan, pernikahan yang semacam itu ya, aku lihat di sini. Dan aku lihat juga sebenarnya kamu juga menghormati dia ya, sama-sama saling menghormati di sini aku lihat. Kemudian kalau aku lihat di sini hubungan ini memang kalian jalani itu memang ada suatu ikatan yang kuat berdasarkan empati, cinta, dan kesetiaan. Jadi mungkin selama ini kamu itu sangat-sangat berempati dan sangat-sangat menunjukkan rasa cinta itu terhadap dia. Kamu hanya setianya sama dia, walaupun mungkin memang ada orang-orang yang mungkin suka juga sama kamu atau ingin menjadi pasanganmu. Tapi aku lihat di sini kamu hanya setia sama dia. Kamu hanya memperjuangkan dia lah ya. Tatapanmu hanya kepada dia selama ini. Terus juga aku melihat di sini kamu kayak udah yakin banget bahwa dialah orangnya. Jadi selama ini kamu seperti itu ya. Tapi memang hubungan ini tuh sebenarnya memang masih di tahap-tahap awal ya. Mungkin masih PDKT-an atau ya masih penjajakan lah ya dalam hubungan seperti itu. Memang hubungan ini memang masih di tahap butuh untuk saling menyadari dulu deh tentang perasaan, saling memahami tentang keinginan satu sama lain, ya menghargai satu sama lain seperti itu. Jadi memang hubungan ini tuh masih di tahap-tahap awal gitu, belum yang sedip itu ya, belum sedalam itu di antara kamu dengan dia. Cuman memang sudah ada rasa sayang, ya sudah ada rasa kayak keterikatan yang kuat seperti itu. Ya, aku lihat di sini memang ada rasa penuh kasih sayang ya di antara kamu dengan dia. Cuman memang masih di tahap awal, masih di tahap-tahap kayak perkenalan atau bukan perkenalan ya, kayak pengenalan atau pendekatan. Ya, masih PDKT kayak gitu deh, penjajakan seperti itu.
Oke, dan aku melihat saat ini ya, bagi kalian yang mungkin karena sudah berpisah dan mulai melajang ya, aku lihat banyak loh orang-orang di luar sana yang ternyata tertarik sama kamu, dan mungkin kamu juga memang sudah bertemu ya, atau orang-orang baru tuh mulai mendekati kamu, mulai tertarik gitu ya, dan kalian yang mungkin baru menjalani hubungan dengan orang baru, aku lihat di sini nampaknya hubungan kalian itu semakin dekat dengan pasangan kalian sekarang, kayak gitu ya. Mulai berjalan dengan baik, menjalani hubungan dengan pasangan kalian yang sekarang, kayak gitu. Um, Dan bagi kalian yang saat ini lagi melajang juga memang lagi membuka diri ya untuk berkenalan dengan orang-orang baru, welcome dengan orang-orang baru. Cuman memang aku lihat di sini kalian kayak walaupun ada orang-orang baru yang ingin ngajak kalian kenalan atau ngajak kalian untuk menjalin hubungan, kalian kayak belum tertarik untuk menjalin hubungan. It's okay, no problem, nggak apa-apa. Karena kalau aku lihat memang kalian sedang menikmati masa-masa apa ya, yang sekarang aja gitu ya, kalian lagi mensyukuri dengan keadaan kalian yang baru saja lepas dari hubungan yang toksik, terus juga mungkin lagi fokus dengan karir, keuangan kalian, kebahagiaan, kebebasan kalian, sehingga aku lihat di sini kalian lagi menikmati hidup dan mensyukuri aja apa yang kalian punya sekarang. Terus untuk masalah percintaan aku lihat memang tidak memaksakan, tapi memang sudah mulai membuka diri untuk welcome sama orang-orang baru, kenalan dengan orang-orang baru, ya dekat dengan orang-orang baru. Tapi apakah untuk menjalin hubungan, aku lihat sebagian banyak dari kalian kayak lagi belum tertarik gitu untuk menjalin hubungan percintaan gitu. Tapi kalau welcome ya welcome. Kalau aku lihat memang antara kamu dengan dia ini memang punya suatu kriteria yang cukup tinggi ya. Jadi saat ini baik kamu dan dia sama-sama lagi fokus dengan tujuan, dengan harapan, yang mana ini tentang kualitas diri kalian masing-masing ya. Mungkin kalau misalkan saat ini memang fokusnya lagi di karir dan keuangan, ya kalian sama-sama meningkatkan kualitas diri kalian dalam karir dan keuangan kalian itu gitu ya. Baik kamu dengan si mantanmu ini ya, mantanmu juga memang lagi fokusnya di situ di karir dan keuangan. Jadi kalau aku lihat di sini memang si dia ini ingin apa ya, menunjukkan bahwa dia ini ingin memperjuangkan kamu seperti itu. Cuman memang aku lihat di sini dia harus bisa memiliki kayak nilai jual gitu ya, atau kualitas diri seperti itu ya. Dia juga ingin apa sih, menunjukkan kecerdasannya, terus juga mungkin secara fisik mungkin dia sedang memperbaiki ya, atau mungkin dia yang tadinya gemuk pengen kurus gitu ya, six pack atau langsing gitu ya, atau mempercantik diri gitu ya, dan juga secara emosional dia juga mungkin ingin menstabilkan itu. Terutama di sini sih yang aku lihat ya, baik kamu dan dia sama-sama mendorong diri kalian masing-masing untuk mencapai kesuksesan dan menjunjung tinggi standar yang tinggi untuk hidup kalian gitu ya. Karena gini, kalian itu berpikir bahwa untuk memulai sebuah keluarga, ya, itu aku lihat memang apa ya, kalian itu ingin menjadi sosok orang tua atau sosok ayah ya, karena di sini king ya, sosok ayah atau orang tua yang baik gitu loh, ya, yang bertanggung jawab seperti itu. Ya, apalagi kalau misalkan dia pria, berarti di sini dia memang berpikir untuk memulai sebuah keluarga, yang mana di sini dia mungkin akan menjadi sosok ayah ke depannya gitu kan. Jadi makanya di sini dia harus bisa sukses, harus bisa punya kualitas diri yang bagus, punya kesuksesan, kekayaan, terus juga apa ya, menjunjung standar tinggi dalam hidupnya gitu loh. Karir yang mungkin punya jabatan yang tinggi, nah seperti itu ya. Jadi aku lihat memang nih Knight of Cups memang pengen datang lagi di kemudian hari ini, mau datang lagi. Cuman memang dia ada yang sedang dia persiapkan. Persiapkannya apa? Ini terutama tentang kesuksesan dan kualitas diri. Itu tadi ya aku bilang mungkin dia pengen mengejar suatu posisi jabatan di dalam karirnya, ya pengen menjadi apa gitu ya, manajer kah atau apa gitu ya, itu
Karena dia melihat, oh nanti kalau misalkan mau sama kamu, ya misalkan bersama dengan kamu, paling nggak aku ada nilai jualnya nih, ada yang bisa aku tunjukkan ke kamu, ada yang bisa aku banggakan ke kamu, agar kamu bisa menerima aku. Nah, makanya di sini dia mau datang lagi, cuman memang lagi ada yang sedang dia persiapkan sebelum dia datang lagi, sebelum dia berani datang ke kamu, gitu. Yaitu apa? Ini tentang kesuksesan dan kualitas diri. Itu ya, paham ya, kualitas diri dan kesuksesan ya. Jadi kalau aku lihat di sini kan memang orangnya ini sangat berorientasi pada materi kan, orangnya seperti itu. Jadi makanya saat ini sebelum dia nanti datang ke kamu, saat ini tuh lagi mempersiapkan diri dia untuk punya suatu kebanggaan diri yang bisa dia banggakan dari dirinya ketika nanti datang ke kamu. Itu kayak nggak bakalan apa ya, mungkin bisa menjadi suatu pertimbangan deh bagi kamu biar bisa nerima dia lagi gitu loh, paham gak sih? Nah, seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 21, 31, 22, 4, 5, 28, 30, 19, 29, 24, 26, 27, 8, 23, 25, 18, 15, 17, 13, 1, 20, 6, 7, 9, 10, 14, 11, 2, dan 12. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Mei, November, Juli, Maret, Desember, Juni, Februari, Januari, September, dan April. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio naga, sio tikus, sio kelinci, sio ular, sio kerbau, sio babi, sio kambing, sio kuda, sio ayam, dan sio anjing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. F K V A O T Q H R L G N E S W D M Z B X U C P dan Y. Aku rasa cukup, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.